Proses bikin tempe, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah pakai celemek pasti mau masak ya. Hari ini bukan masak-masak aja. Hari ini mau menuntaskan ini kedelainya ini, teman-teman. Ayo ikutin terus ya, let's go aja. Sahabatku yang baik hati, inilah langkah pertama untuk pembuatan tempe. Kedelai ini sudah direbus ya guys. Jadi direbusnya kurang lebih itu 20 menit, atau karena ini sedikit ya, bukan banyak. Jadi direbus dulu. Terus setelah sudah umpluk kayak gitu, didiamkan dulu ya. Karena kita mau buang kulit arinya ini agar gampang gitu. Nah, setelah dingin bisa dibersihkan seperti ini. Kalau banyak ya tergantunglah teman-teman ya bagaimana cara membersihkannya. Kalau dulu di Indonesia zaman nenek moyang dulu itu, ini kan secara manual, bukan memakai mesin ya. Itu digilas dengan menggunakan kaki ya. Itu bukan kotor guys, karena ini baru langkah pertama ya, belum langkah berikutnya ya. Jadi teman-teman, kalau tahu baca bagaimana cara bikin tempe, itu ada yang digilas, tidak usah takut. Tidak usah takut itu tidak steril atau kotor ya guys, karena itu langkah pertama untuk membuang kulit ari. Dan setelah kulit arinya terbuang semua, ini dicuci sangat bersih sekali dan terus direndam ya. Jadi pembuatan tempe ini lumayan agak lama prosesnya, tetapi dengan cara saya ini insya Allah tempenya akan awet, juga enak. Jadi ada gurihnya, ada rasa tempenya, dan juga awetnya itu tahan sampai 1 minggu lebih ya guys. Itu kalau ditaruh di kulkas. Kalau misalnya teman-teman itu pengen tempe ini biar bosok atau busuk itu ya, untuk bikin pepes ya, bikin botok itu ya, itu atau bumbu bobor ya, itu kan dulu itu selalu pakai ada tempe bosok kayak itu ya. Itu ditaruh kurang lebih ya, kalau tempe yang bikinan saya ini 4 hari itu baru agak busuk kayak gitu ya teman-teman. Itu tidak ditaruh di dalam kulkas. Nah, ini setelah semua kulit arinya sudah bersih, lalu ditaruh di tempat. Ini saya taruh di tempat tadi ya, untuk perebusan tadi ya guys. Nah, ini teman-teman kondisi kedelai yang difermentasi ya. Ini termasuk fermentasi ya teman-teman ya, yang direndam selama semalam lebih ini teman-teman. Dari kemarin sampai sekarang baru mau tak kerjakan. Ini sudah, kalau di Hongkong sudah asar ya guys. Jadi sekarang ini yang kita lakukan adalah membersihkan ya teman-teman. Membersihkan kedelainya ini sampai bersih kayak gitu. Oke ya guys, sebelum aku masak untuk sore hari ini, aku sudah pasang-pasang termos seperti ini langsung aja dibersihin ya teman-teman ya. Jadi bersihinnya ini lumayan lama, yang bersihinnya ini lumayan lama. Nah, ini untuk rebusnya nggak usah penuh ya, seperempatnya aja ya teman-teman ya, segini aja ya. Ya cukup, taruh sini dulu. Nah, ini bersihan dulu. Ini bersihinnya selain masih ada sedikit kulit ari ya pastinya, itu lendir-lendirnya tadi ya teman-teman, itu harus benar-benar bersih. Kalau tidak, nanti tempenya itu tidak tahan lama. Satu, kedua kalinya akan kadang-kadang pahit dan gampang sekali busuk ya. Jadi kalau bikin tempe itu benar-benar harus bersih teman-teman. Jadi selain kulit ari, kalau kulit ari masih sedikit nggak apa-apa, tapi yang lendir-lendirnya tadi itu harus benar-benar bersih ya teman-teman ya. Jadi memang menggunakan banyak
air juga, tenaga air. Jadi ya. ini untuk bersihinnya aku pakai yang seperti ini ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia kan ada itu apa kayak yang apa ya yang dari bambu itu loh teman-teman. Kalau di sini kan nggak ada. Nah, saya bersihnya sambil saya remes-remes gini ya. Ini bukan diremes kencang gitu ya, teman-teman. Nanti remek kalau diremes-remes kencang. Jadi, di sini ini seperti orang ngucek-ngucek baju gitu loh, teman-teman. Ini saya tunjukkan, saya angkat ke atas. Itu agar teman-teman kelihatan airnya itu ya. Jadi airnya itu benar-benar bersih, bukan air yang kotor ya, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman jangan khawatir untuk konsumsi tempe yang pengerjaannya itu secara manual itu justru akan banyak atau tersimpan banyak sekali gizi ya, masih utuh gizinya di sini tanpa tersentuh zat kimia ya teman-teman. Kalau saya lebih suka itu yang pembuatan secara manual seperti ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman jangan pernah takut karena sekarang ini sudah ada mesin, dan kalau pakai mesin itu sudah sedikit banyak itu ada zat kimianya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan berapa banyak saya menggunakan air untuk membersihkan kedelai ini ya. Ini langkah kedua setelah direndam ya teman-teman ya. Itu membutuhkan banyak sekali. Langkah pertama sudah membutuhkan banyak sekali air, dan langkah kedua juga seperti ini sama ya teman-teman ya. Jadi untuk pembuatan kedelai tempe itu 2 kali pembersihan, 2 kali pencucian ya teman-teman. Nah ini sudah bersih, sudah nggak ada lendir-lendirnya teman-teman ya. Lo langsung taruh di sini teman-teman. Taruh di sini. Bisa nih. Ya ini sudah bersih, jatuh eman-eman teman-teman, jadi dibersihin ya seperti ini aja teman-teman ya. Ini airnya tidak begitu kacau-kacau banget, jadi seperti ini aja. Kalau teman-teman punya steam-steaman itu lebih enak karena tidak usah niriskannya terlalu capek ya. Kalau ini kan airnya ngejembong seperti ini. Oke, langsung direbus ya teman-teman. Kalau sudah begini langsung direbus, tapi ingat dilap dulu. Oke, langsung saja. Nah seperti ini ya airnya ya, terus ditutup, dinyalakan kompornya. Nyalakan kompornya yang terbesar aja karena biar umop dulu. Setelah nanti sudah mendidih baru agak dikecilin ya teman-teman ya, tapi hati-hati ini kalau sudah mendidih ini langsung fur kayak gitu, jadi langsung naik ke atas semua ini. Jadi harus dilihat ya teman-teman kalau ngerebus seperti ini ya, kecuali tidak ditutup pun bisa meletuk ke atas kayak gitu teman-teman. Oke, nah seperti ini nih kotorannya, ini yang tidak dipakai ya teman-teman ya, tuh ya, ini dibuang. Jadi seperti ini kotor-kotorannya. Jadi kalau bersihin seperti ini cepat teman-teman. Jadi benar-benar bersih kayak gitu. Tuh, banyak ya kotorannya ya. Kayak gitu itu. Jadi tempe yang saya buat itu benar-benar bersih teman-teman, insya Allah. Jadi ini tak perlihatkan sekali lagi ya. Tuh seperti ini. Tuh ya. Ini tidak kepakai ini teman-teman. Ini apa yang bagian itu loh, yang atas-atasnya itu loh, kan ada kayak gini toh, ini kebuang semua. Dan ini juga ada kulit ari, jadi kulit arinya ke bawah sini karena ini kan bolong-bolong nih, bolong-bolong nih. Jadi lebih gampang.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tadi sudah bersih aja, masih ada sedikit kulit ari ya di sini. Ini direbusnya kurang lebih 20 menit atau 25 menit ya. Jadi sampai benar-benar mateng. Terus ini dikecilin aja. Nggak usah terlalu besar. Jadi dikecilin aja ya. Tuh masih ada kulit arinya, itu bisa diambil kalau mau, kalau tidak mau tidak diambil juga tidak masalah. Sambil menunggu kedelainya matang, saya di sini ngelap daun pisang daur ulang ya teman-teman. Jadi ini daun pisang ini sudah saya pakai untuk bungkus tempe yang minggu kemarin, karena di sini mahalnya daun pisang teman-teman, dan daun pisangnya itu juga harus panjang gitu. Jadi saya ini pakai yang kemarin, bekasnya kemarin itu saya pakai kembali. Jadi ini namanya daur ulang ya teman-teman ya. Di sini saya lap satu persatu menggunakan tisu dapur sampai bersih ya teman-teman ya. Ini sudah matang ya teman-teman ya. Kelihatan kalau sudah matang itu beda banget, dan langsung aja ditiriskan ya. Nah, ini harus hati-hati karena sangat panas sekali. Kalau ngenyos ini kedelainya, atau tadi waktu nyuntek itu kan ada airnya, itu bisa melepuh teman-teman, dan juga yang kualinya itu. Oke teman-teman, ditiriskan seperti ini sampai ini benar-benar dingin dan juga tidak ada air ya. Kalau masih ada air bisa dilap. Ini loh guys, jadi saya elap seperti ini kalau nggak kering-kering ya. Ini nggak kering-kering, jadi kalau nggak kering-kering kan ya, kalau sabar nunggu ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sabar nunggu ya bisa dilap seperti ini teman-teman ya. Karena Hongkong musimnya itu agak-agak basah gitu, jadinya rada ribet. Harus punya ler-leran itu loh teman-teman. Ini tak lap sidik-sidik gini. Proses bikin tempe itu lumayan lama dan ribet. Nggak dilap juga nggak apa-apa teman-teman, asal kering ya. Maksudnya nggak usah buru-buru langsung di ini apa, dikasih ragi. Nah, ini biasa seperti ini ya teman-teman. Ini tak ambil lagi. Aku kalau bikin tempe itu ngabisin ini. Oke, ini dilap sampai kering ya guys. Bisa pakai anduk bersih. Aku biasanya pakai anduk sih. Jadi anduk khusus ya. Karena bikin tempe itu tidak boleh terkena ini. Ini tangannya juga harus benar-benar bersih. Jadi nggak boleh kena bumbu, asin, kecut, manis, itu nggak boleh. Benar-benar harus khusus dan tidak boleh tercampur dengan apapun juga. Jadi harus benar-benar bersih. Makanya kalau bikin tempe yang awet itu prosesnya itu ya seperti ini. Tapi kalau tempenya itu kok gampang busuk kayak gitu. Mungkin waktu bersihin kulit arinya kurang bersih karena terlalu banyak kayak gitu ya. Terus ngerebusnya juga waktunya juga harus cukup.
rendamannya juga. Jadi kalau ada yang bikin tempe langsung gitu ya, begitu direbus sekali tok, terus langsung ini dibersihin kayak gitu. Kalau saya pribadi tidak. Jadi rebusnya tetap 2 kali sesuai prosedur nenek moyang. Nah, ini sudah, dan ini sudah dingin kondisinya ya teman-teman ya, sudah dingin. Sudah dingin ya. Ini juga hati-hati, jangan sampai ini kemakan. Karena tisu tisu dapurku ini termasuk tisu yang lemes itu loh teman-teman. Jadi gampang. Nah, ini sudah tuh ada tisu, masa suruh makan tisu ya kan. Nah, ini baunya juga wangi gitu. Wangi baunya, bau kedelai. Nah, setelah sini apa lagi? Satu lagi ya. Nah, ini wajib dipersiapkan ya. Tepung beras ya, merek apa aja. Terus ragi khusus untuk tempe, jangan ragi untuk bikin tape, beda ya teman-teman. Jadi ragi tempe, bukan ragi tape. Ngasihnya seberapa? Sedikit aja teman-teman. Kalau satu kan itu 1/4 sendok teh itu loh. Ya, ini karena ini kan lebih dari kan ya, jadi tak kasih lebih karena lebih dari 1 kan ini 1 kan setengah, lebih sedikit teman-teman. Ini harus diratakan, jadi ratakan itu pakai tangan teman-teman, makanya tangannya tuh harus bersih, harus terbebas dari yang asin-asin kecut-kecut tadi ya. Ini harus rata, jadi kalau seperti ini nih kerasa banget teman-teman, ini bisa merasakan ada ragi atau tidak, karena ragi itu kan apa ya, terasa gitu loh teman-teman. Nah, selanjutnya dikasih tepung beras ya, tepung beras ya teman-teman, bukan tepung yang lain ya, bukan tepung ketan ya, tepung beras kalau bikin tempe biasa. 1 sendok, 2 sendok, bisa 1,5 ya. Ini sendok saya nggak gede nih. Langsung diaduk-aduk lagi. Ini ngaduk-ngaduknya sambil diremet-remet gitu teman-teman, jadi biar uh, meresap dan raginya juga meresap gitu ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Ya, cantik seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini teman-teman ya. Ini sudah selesai peragian dan ngasih tepungnya. Jadi harus dikasih tepung ya teman-teman. Kok makan tepung? Iya, kalau nggak dikasih tepung nggak jadi. Tapi pahit teman-teman. Saya pernah dulu sebelum tahu itu tidak dikasih tepung. Ternyata bikin tempe itu harus dikasih tepung sedikit kayak gitu. Oke teman-teman. Proses peragian sudah. Sekarang proses pembungkusan. Kenapa sih sam bungkusnya aneh gitu? Nggak ada loh bungkus seperti ini. Ya teman-teman, saya sengaja bungkus segitiga biar lebih cantik. Tidak ada yang bikin seperti saya, dan saya satu-satunya orang yang bikin tempe dengan cara bungkus segitiga. Jadi, saya bungkusnya memang unik teman-teman. Karena satu,
bisa ngirit daun pisang ya. Tahu sendiri, Hongkong daun pisang sangat mahal dan sulit sekali untuk mendapatkannya. Kalaupun ada, daun pisangnya itu kecil kayak gitu. Jadi untuk bungkus segitiga seperti ini tidak cantik. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti wajik kayak gitu, teman-teman. Nah, ini cara pembungkusannya. Kalau belum tahu, saya ulang kembali. Jadi dicentong kayak gitu. Terus ditaruh kedelainya. Kalau ukuran kedelainya tergantung teman-teman ya. Mau besar, mau kecil, mau lempet atau mau apa tipis kayak gitu bisa. Semua tergantung sama teman-teman. Kalau belum bisa melihat tutorial saya ini, bisa tanya-tanya ya. Nanti saya kasih tutorialnya lagi kalau pas bikin tempe lagi. Nah, ini daun, walaupun daun pisangnya daun pisang daur ulang atau sudah dibungkus untuk yang kedua kalinya, tapi daun pisangnya tetap cantik secantik saya. Jadi daun pisangnya tetap hijau royo-royo kayak gini. Nah, sampai besok, sampai lusa itu masih sangat bagus ya. Itu tergantung hati kita, ya kan? Bikin apa-apa kalau dengan hati itu jadinya juga akan bagus, akan cantik. Kedelainya, tempenya juga akan enak rasanya. Dan ini saya namakan tempe daun pisang organik ya teman-teman ya. Ini sangat organik sekali karena cara bikinnya benar-benar manual. Dan saya sengaja bungkus tempe pakai daun pisang. Kenapa? Walaupun daun pisang di sini mahal dan jarang sekali ada, karena banyak teman-teman dari saya sendiri itu dikonsumsi mentah. Karena tempe bisa dikonsumsi mentah, bisa dibikin jus sama kurma atau dimakan seperti ini saja kalau tidak punya kurma ya. Saya sendiri handalan saya kalau puasa untuk sahur itu tempe mentah sama kurma, udah itu aja sama buah udah cukup, dan badan itu rasanya terasa enak sekali karena no kolesterol, no minyak ya, jadi sangat bagus untuk dikonsumsi ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang konsumsi tempe dari saya, insya Allah saya semua sudah share dari perebusan, pembersihan, pembuatan, sampai pembungkusan. Jadi seperti ini cara saya. Dan untuk teman-teman yang belum kebagian, ditunggu ya. Kalau ada daun pasti saya bikinkan. Walaupun tidak bisa banyak, tetapi saya berusaha untuk memberi yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan silahkan dicoba cara saya ini. Dan insya Allah hasilnya akan sangat memuaskan. Dan rasa tempenya itu beda banget dengan tempe yang bungkus plastik ya teman-teman. Ini jadi apa ya, kalau dikonsumsi mentah itu kita ini nggak takut gitu ya, karena kena zat kimia dari plastiknya itu tadi. Dan cara pembuatan saya pun dengan manual, jadi saya remes-remes dengan tangan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau ada kuali yang dari tanah itu lebih bagus ya teman-teman, karena di sini tidak ada, jadi saya menggunakan kuali yang berbahan stainless ya. Kalau ada yang berbahan tanah itu sangat bagus, itu beda banget teman-teman, luar biasa itu. Perbedaannya itu sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, saya ajak ngobrol ngalor ngidul, sharing ya teman-teman ya, biar teman-teman ini tahu. Nah, ini bungkus saya sudah selesai. Dan di sini hanya dapat berapa ya? Tadi aku lupa lah. 30-an kalau nggak salah, 34 kalau nggak salah teman-teman. Karena saya tidak menghitung juga, cuman saya tahu berapa lembar daunnya tadi. Karena saya tidak benar-benar saya tidak punya daun teman-teman. Nah, seperti ini cantik-cantik kan? Padahal ini daun sudah 2 kali pakai ya, 2 kali pemakaian, masih hijau seperti ini. Bagaimana tipnya, caranya agar daun pisang ini tetap hijau? Itu ada tipnya tersendiri juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau sharing-sharing silahkan apa itu komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa bikin tempe seperti saya, biar teman-teman itu hatinya itu berbunga-bunga kayak gitu ya, ada segitiga seperti ini, cantiknya seperti ini loh guys.
Nah, ini tempenya sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi 2 hari itu sudah jadi, dan ini kita bongkar-bongkar aja apakah sudah jadi dengan baik dan sempurna. Lihat ya, tralala. Ini nanti sore atau hari ini sudah bisa dikonsumsi ya. Nanti sore juga lebih bagus. Ini separuh sudah jadi dengan sempurna. Dan ini mau digoreng. Ini bisa untuk bungkus lagi ya teman-teman. Jadi daur ulang seperti itu. Ini sudah daur ulang kedua kalinya, bisa untuk yang ketiga kalinya ya teman-teman. Tuh cantik-cantik seperti yang bikin atau yang menonton ya. Untuk teman-teman semua silahkan melihat cara saya ya, cara bikin tempe saya itu yang benar, dan yang tip-tipnya seperti saya itu, insya Allah nanti tempenya itu akan awet sampai 1 minggu, nggak apa-apa teman-teman ya. Saya ditaruh di kulkas ya, tuh seperti ini. Jadi untuk bikin tempe bosok itu ya nggak usah ditaruh di kulkas, tapi kalau untuk mengawetkan bisa dikonsumsi setiap hari, silahkan ditaruh di kulkas ya. Nah, ini bisa ditaruh di kulkas hari ini atau mungkin nanti siang. Oke, tuh ya, bagus-bagus seperti ini. Jadi tidak kecewa ya, untuk teman-teman yang mau bikin tempe seperti saya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya hanya bisa goreng sedikit saja karena sebagian mau dikasihkan ke temennya. Ini bisa didaur ulang lagi dan ditaruh di kulkas ya teman-teman ya, bisa dibungkus ulang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini penampakan tempe yang sudah jadi ya. Jadi saya tidak memberi informasi kaleng-kaleng, dan ini kenyataannya yang terjadi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin tempe, yang pengen tempenya itu bagus, secantik ini dan lebih tahan lama, silahkan dicontoh ya teman-teman. Oke, dan sekarang mau saya goreng, cuman ini aja yang bisa saya goreng karena sebagian mau diantar ke teman ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, ini yang saya goreng ya, dan ada yang saya makan mentah seperti yang saya sudah ngomong tadi ya. Jadi seperti ini, nah enak banget pokoknya mah, kerasa banget walaupun kita ini berada di negeri seberang kayak gitu teman-teman. Silahkan dicoba dengan cara bikin tempe yang benar ya. Saya tidak skip-skip cara bikin tempe saya. Dan untuk teman-teman yang kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan ikutin terus video-video saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Yummy, 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 yummy meal time.